Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan berdasarkan KUHP baru, demonstran tidak perlu membuat izin untuk mengadakan demonstrasi, unjuk rasa atau pawai. Namun harus tetap memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bila masyarakat telah memberitahukan rencana demonstrasi tersebut dan terjadi huru-hara, maka demonstran tidak akan dipidana oleh aparat penegak hukum. Kemudian bila masyarakat yang berdemo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran, maka demonstran tetap tidak akan dipidana. Wamenkum meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pasal mengenai demonstrasi. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Kalau pakai KUHP lama, itu Ketua Pengadilan Negeri dihina, Kapolres dihina, itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi: 1 Presiden Wakil Presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bersifat delik aduan absolut. Pasal ini baru bisa digunakan ketika Presiden atau Wakil Presiden langsung yang membuat laporannya. Sebelumnya, Undang-Undang KUHP diteken oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara yakni pada 2 Januari 2023. Pasal 624 Undang-Undang KUHP menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut baru berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan atau pada 2 Januari 2026. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Diguyur hujan lebat membuat sungai meluap menyebabkan sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat diterjang banjir. Ya, ketinggian banjir capai 1 meter lebih di sejumlah lokasi. Kali jebol di perumahan Grand Pamengkang, tolong bantuannya dong tim SAR. Ini udah kanan kiri kali banjir, tolong diterusin ke grup masing-masing. Inilah video amatir warga saat derasnya arus banjir menerjang sebuah perumahan di kawasan Pamengkang, Kabupaten Cirebon. Warga yang panik meminta pertolongan tim SAR. Masya Allah, banyak. Luar biasa, kayak gunung. Derasnya luapan sungai membuat puluhan rumah di kawasan Kalijaga, Kota Cirebon terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 1 meter. Petugas gabungan dari BNPB mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara di kawasan Winangun, petugas TNI dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga setelah ratusan rumah terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Tidak hanya itu, meluapnya sungai akibat curah hujan tinggi menyebabkan ratusan rumah warga di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir Senin malam. Ketinggian banjir mencapai 1 meter hingga 120 cm. Sebagian warga memilih bertahan di tengah genangan banjir.
Banjir setinggi 60 cm menggenangi jalur Pantura Bypass Kota Cirebon, Jawa Barat. Puluhan kendaraan mogok usai nekat menerjang genangan. Banjir ini disebabkan karena wilayah Cirebon sejak sore diguyur hujan lebat selama 5 jam lebih. Keadaan juga diperparah banjir kiriman dari hulu sungai. Warga berharap pemerintah mencari solusi agar banjir tidak kerap melanda permukiman mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang terjang 2 kecamatan di Kabupaten Siau, Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara. 13 orang meninggal dunia, 6 dilaporkan hilang. Bisa akibat intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung lebih dari 5 jam menyebabkan banjir bandang. Hingga saat ini korban jiwa mencapai 13 orang meninggal dunia dan 6 orang hilang. Korban meninggal akibat banjir bandang tersebar di 3 desa dan 1 kelurahan. Ketiga desa tersebut adalah Batu Senggo, Peling, dan Lakhaeng. Sementara 1 kelurahan berada di Bahu, Kabupaten Siau. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang juga merusak permukiman warga, gedung perkantoran, termasuk Mako Polres Kepulauan Sitaro. Personel polisi dan warga berupaya evakuasi korban sebanyak 102 warga mengungsi di Gereja Bet Habara, Kelurahan Paseng. Dalam orang Perum 13 ya. 3 masih dicari. 3 masih dicari. Kemudian rumah kurang lebih ada 200-an ya yang terdampak kepada banjir tersebut. Sementara itu pemirsa, viral sebuah jembatan gantung penghubung 2 desa di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ambruk saat sedang diperbaiki warga. Inilah detik-detik sesaat setelah sebuah jembatan gantung penghubung antara Desa Karama dan Desa Sandapang di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju putus. Sejumlah warga yang tengah berada di atas jembatan pun jatuh ke sungai. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah memperbaiki jembatan yang kondisinya telah lapuk. Perbaikan dilakukan warga dengan peralatan seadanya karena kondisi jembatan telah rusak sejak lama. Sebanyak 11 orang mengalami luka ringan, 6 diantaranya sempat dilarikan ke puskesmas setempat. Jembatan gantung tersebut merupakan akses utama dan vital bagi aktivitas warga antar 2 desa. Putus disebabkan oleh kancingan yang ada di tali seling jembatan tersebut terlepas. Warga berharap pemerintah kabupaten segera turun tangan dan memperbaiki jembatan yang jadi akses utama warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan. Sawah milik warga ambles dan membentuk lubang besar. Ya, informasinya usai jeda tetaplah di... Itu baru maju, karena terganggu juga dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Bisa momen ini terjadi saat kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Qadir, tengah membacakan eksepsi dalam perkara kliennya. Saat kuasa hukum Nadiem lainnya, Ari Yusuf Amir, ingin melanjutkan pembacaan eksepsi, Hakim Purwanto pun langsung menyela, menegur 3 anggota TNI berpangkat prajurit 2 dan Kopral 2 yang berdiri tepat di hadapan hakim. Bisa menyesuaikan Pak ya? Purwanto meminta ketiga anggota TNI itu untuk menyesuaikan posisi atau mundur ke bagian belakang. 3 anggota TNI itu sempat mundur beberapa langkah, namun hakim tetap meminta ketiganya untuk lebih mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Pasal 19-nya. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Pasal 66 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pasal demonstrasi. Ya, menurutnya bila masyarakat tidak membaca secara utuh dan tidak dipahami, dinilai bisa berbahaya.